Hi everyone, my name is Lulu Dinda Syahputri. I'm a first semester student majoring in English Education at STKIP PGRI Pacitan. In today's video, I'll be talking about the passive voice for my final project in the basic English grammar course. So make sure you stick around and watch till the end. Alright, let's get started. Voice is the form a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. There are two types of voice, active voice and passive voice. First, active voice. Active voice is used to show that the subject of the sentence is performing or causing the action. Dalam hal ini, kalimat aktif digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek kalimat tersebut melakukan atau menyebabkan tindakan. Contohnya, she writes a letter to her friend. The cat chases the mouse. John fixes the computer. Second, passive voice. Passive voice is used when the subject is the recipient of the action. Atau, kalimat pasif digunakan ketika subjek adalah penerima tindakan. Contohnya, a letter is written by her to her friend. The mouse is chased by the cat. The computer is fixed by John. Berikut perbedaan antara active voice dan passive voice. Saat menggunakan kalimat aktif, subjek adalah pihak yang melakukan tindakan. Struktur kalimatnya adalah subjek, verb, kemudian objek. Berbeda dengan passive voice, dalam kalimat pasif, kata kerja membutuhkan objek. Struktur kalimatnya adalah objek, kemudian verb 3 atau past participle, kemudian subjek. Penggunaan passive voice dalam bahasa Inggris. Pertama, untuk menekankan tindakan yang dilakukan, bukan pelaku tindakan tersebut. Kedua, jika pelakunya tidak diketahui. Dan yang ketiga, jika lebih mudah dilakukan. Berikut contoh perubahan kata kerja menurut setiap tensesnya. Berikut perubahan kata kerja bantu pada kalimat pasif. Dalam penggunaan kalimat pasif, objek mengalami perubahan bentuk menggunakan pronouns atau kata ganti. Aturan dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Pertama, identifikasi subjek, kata kerja, dan objek. Kedua, ubah objek menjadi subjek. Ketiga, masukkan kata kerja bantu atau kata kerja tambahan yang sesuai. Pemberian kata kerja bantu harus sesuai dengan objek. Keempat, ubah kata kerja menjadi bentuk verb 3 atau past participle. Kelima, tambahkan preposisi by. Dan yang keenam, ubah subjek menjadi objek. Merubah active voice to passive voice untuk declarative sentence. Declarative sentence adalah kalimat pernyataan berfungsi menyampaikan informasi. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3 atau past participle plus preposisi by dan objek. Untuk contoh lengkapnya, bisa kalian lihat sendiri di video. Berikutnya mengubah active voice to passive voice untuk imperative sentence atau kalimat perintah. Kalimat perintah ini mencakup permintaan, larangan, ajakan, maupun peringatan. Jika kalimat yang diberikan dalam kalimat aktif berbentuk imperatif, maka untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif, digunakan kata let. Rumusnya yaitu let plus object plus be dan past participle. Untuk contohnya, bisa kalian lihat di video. Lanjut berubah active voice to passive voice untuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Jika pertanyaan dalam kalimat aktif diawali kata kerja bantu, maka kalimat pasif juga harus diawali dengan kata kerja bantu yang sesuai. Jika pertanyaan diawali oleh kata tanya 5W1H, maka kalimat pasif juga harus diawali dengan kata tanya yang sama. Jika sebuah kalimat dalam bentuk aktif memiliki dua objek langsung dan tidak langsung, maka dapat dibentuk dua bentuk kalimat pasif. Contohnya sebagai berikut. Perlu diperhatikan pula, dalam merubah active voice to passive voice, jangan sampai kita salah dalam menyusun kalimat pasifnya. Untuk mengubah kalimat pasif ke kalimat aktif, kita harus menentukan apakah suatu kalimat berada dalam bentuk pasif, yaitu dengan cara melihat 5 konstruksi seperti di bawah ini. Berikut contoh perubahan dari kalimat pasif ke kalimat aktif. Jika pada umumnya dalam kalimat pasif, kita akan selalu menyebutkan pelakunya secara eksplisit. Namun, pengecualian untuk impersonal pasif, pelakunya tidak disebutkan secara jelas. Maka dari itu, frasa by umumnya dihilangkan.
Contoh impersonal pasif sebagai berikut. Alright, that's it for this video. I'll see you in the next one. See ya!